warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Faika Nafisa, Marsha Afiani, Nya Zaidah Mibra Saulia, dan Syakira Kisisina, program studi perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi, di sini kita akan membahas tentang konsep, prinsip, dan karakteristik sistem ekonomi Islam. Tanpa berlama-lama lagi, selamat menyaksikan. Semoga kalian dapat enjoy dan bisa dapat insight baru dari materi yang kami jelaskan. Di sini, saya akan menjelaskan tentang apa itu ekonomi Islam. Tapi, sebelum kita mengenal ekonomi Islam, kita harus tahu dulu apa pengertian ekonomi. Pengertian ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dan masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Dan apa itu ekonomi konvensional? Ekonomi konvensional adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi pasar dengan tujuan utama yaitu memaksimalkan keuntungan. Nah, jadi apa ekonomi Islam itu? Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan dengan alat yang terbatas. Namun, semua aktivitas tersebut dilakukan dengan kerangka syariah yang mengandung nilai moral sebagai aspek normatif. Perbedaan masalah ekonomi. Yang pertama, terletak pada sumber dasarnya. Sumber dasar ekonomi Islam itu berlandaskan pada Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan ijtihad. Sedangkan ekonomi konvensional itu berlandaskan pada prinsip dan regulasi yang dibuat. Yang kedua, tujuan. Tujuan ekonomi Islam yaitu untuk menciptakan sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu sistem yang berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Sedangkan tujuan ekonomi konvensional itu berlandaskan pada prinsip dan regulasi yang dibuat mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimal dan keuntungan sebesar-besarnya dalam konteks duniawi. Yang ketiga, ada pengelolaan kekayaan. Ekonomi Islam menganggap bahwa kekayaan adalah milik Allah yang dikelola manusia sebagai khalifah. Sedangkan ekonomi konvensional itu kepemilikan bersifat mutlak dan individu memiliki kebebasan penuh atas aset dan sumber daya yang dimilikinya dan besarnya itu dalam konteks duniawi. Yang keempat, ada scarcity atau kelangkaan. Ekonomi Islam memandang bahwa persoalan kelangkaan sumber daya dan tidak terbatasnya kebutuhan manusia tidak sepenuhnya bisa dibenarkan. Sedangkan ekonomi konvensional itu sumber daya untuk mencukupi kebutuhan manusia. Sumber daya sendiri memiliki keterbatasan yang menyebabkan kelangkaan. Selanjutnya ada mekanisme. Ekonomi Islam itu kegiatan ekonomi yang berjalan secara adil, menghindari monopoli dan penipuan. Sedangkan ekonomi konvensional itu dianggap sebagai mekanisme efektif untuk mengalokasikan sumber daya. Yang terakhir ada moral dan etika. Moral Islam menempatkan moralitas dan etika sebagai inti dari setiap aktivitas ekonomi. Ekonomi konvensional itu lebih menitik beratkan pada efisiensi dan keuntungan materi tanpa menerapkan batasan moral agama duniawi. Itu segala cara dihalalkan untuk mendapatkan keuntungan. Baik, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang karakteristik ekonomi Islam. Pertama, harta milik Allah dan manusia sebagai khalifah, di mana yang dimaksud bahwa seluruh harta dan sumber daya adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya merupakan khalifah atau pengelola harta tersebut dengan tanggung jawab menjalankan aturan syariah. Kedua, ekonomi terikat oleh akidah, syariah, dan moral. Yang dimaksud dalam karakteristik ini adalah ekonomi Islam selalu berakar pada akidah, tauhid, dan hukum syariah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta nilai moral seperti kejujuran, keadilan, menjauhkan yang namanya dari penipuan dan pemborosan. Hal ini menjadi prinsip utama dalam segala aktivitas ekonomi. Yang ketiga, ada karakteristik keseimbangan dunia dan akhirat. Yang dimaksud adalah ekonomi Islam menegaskan kebutuhan menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Aktivitas ekonomi tidak hanya fokus pada keuntungan materi dunia semata, melainkan juga harus mendukung peningkatan kualitas spiritual dan sosial. Yang keempat adalah karakteristik larangan maghrib, di mana larangan maghrib itu bukan berarti kita dilarang untuk melakukan sholat maghrib, tetapi larangan maghrib adalah larangan adanya maisir, gharar, dan riba. Yang pertama adalah larangan riba, di mana larangan riba ini adalah kita dilarang melakukan suatu tambahan yang dibebankan atas pinjaman
tanpa ada usaha sedikit pun dan dapat merugikan orang lain. Contohnya adalah seseorang meminjam 10 juta dan diminta mengembalikan 11 juta dalam waktu sebulan tanpa adanya penjelasan mengenai tambahan tersebut. Selanjutnya adalah larangan maisir, di mana larangan maisir ini adalah larangan bermain taruhan atau berjudi. Karena dalam maisir ada yang menang dapat harta dan ada yang kalah kehilangan harta, sehingga tidak adil dan dapat merugikan orang lain. Selanjutnya ada larangan gharar. Larangan gharar adalah larangan melakukan transaksi yang tidak jelas dan bisa menipu orang lain. Islam ingin semua transaksi dilakukan dengan jujur dan jelas. Selanjutnya ada karakteristik kebebasan bertindak dengan tanggung jawab. Karakteristik ini memiliki maksud pelaku ekonomi diberikan kebebasan melakukan aktivitas selama halal dan tidak merugikan orang lain. Namun, kebebasan ini dibatasi oleh aturan syariah. Yang terakhir ada karakteristik adanya kewajiban zakat, di mana yang dimaksud adanya kewajiban zakat untuk membersihkan jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam. Zakat juga salah satu instrumen untuk mengurangi kesenjangan antara pihak surplus harta dengan pihak defisit. Fondasi dalam ekonomi Islam. Pertama, akidah. Akidah merupakan fondasi utama dari segala aktivitas manusia di muka bumi, termasuk aktivitas ekonomi. Konsep akidah membentuk paradigma dasar bahwa segala sesuatu yang ada dalam alam semesta ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Kedua, syariah. Syariah merupakan fondasi pendukung konsep akidah. Syariah adalah ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Ketiga, akhlak. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dan interaksi sesama manusia, manusia dalam lingkungannya, dan manusia dengan pencipta alam semesta, agar hubungan tersebut menjadi harmonis dan sinergis. Yang terakhir adalah fondasi ukhuwah. Ukhuwah dalam aktivitas ekonomi dilakukan melalui proses ta'aruf atau saling mengenal, tafahum saling memahami, ta'awun saling menolong, takaful saling menjamin, dan takaluf saling beraliansi. Ukhuwah dapat dihasilkan dari pola ekonomi sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pilar ekonomi Islam. Yang pertama ada pilar keadilan. Ekonomi yang adil adalah bagian dari masyarakat yang adil, sehat, dan bermoral, yang merupakan tujuan utama Islam. Contoh dari pilar keadilan adalah keadilan dalam kepemilikan atau al-milkiyah. Islam membolehkan kepemilikan pribadi seperti rumah atau usaha, tapi mencegah penumpukan kekayaan secara tidak sehat seperti monopoli. Yang kedua ada pilar keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud bukan hanya persoalan keseimbangan antara aspek dunia dan akhirat, tetapi juga seimbang dalam kaitannya dengan kepentingan perseorangan dan kepentingan umum, serta antara hak dan kewajiban. Contoh dari pilar keseimbangan adalah keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Islam memperbolehkan kepemilikan pribadi tetapi mewajibkan zakat untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, pilar kemaslahatan. Segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Contoh dari pilar kemaslahatan adalah kemaslahatan dalam kebijakan ekonomi. Pemerintah mengatur harga kebutuhan pokok ketika harga naik tidak wajar agar masyarakat tidak terbebani. Pencapaian tujuan ekonomi Islam. Tujuan utama sistem ekonomi Islam adalah mencapai falah, yaitu keberhasilan dan kesejahteraan yang menyeluruh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Tujuan ini mengakomodasi kebutuhan fisik sekaligus spiritual manusia, sehingga ekonomi Islam tidak hanya terpaku pada aspek materi, melainkan juga tingkah laku, moral, dan etika. Nilai-nilai ekonomi Islam dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kepemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara absolut. Dalam nilai ekonomi Islam, kepemilikan absolut Allah
seperti prinsip ta'awun yang mengutamakan tolong-menolong dan keadilan untuk mencapai kemaslahatan bersama, berbeda dengan sistem konvensional yang hanya berorientasi pada konflik. Yang ketiga itu ada berusaha dengan berkeadilan, menjalankan setiap aktivitas ekonomi dengan prinsip keadilan, termasuk distribusi kekayaan yang merata, transaksi yang jujur, perlakuan yang adil terhadap semua pihak, pekerja, konsumen, dan lain-lain, dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia melalui mekanisme seperti zakat dan infak, sehingga menciptakan keseimbangan dan kemakmuran bersama. Yang keempat itu ada pertumbuhan yang seimbang, pertumbuhan optimal yang sejalan dengan prinsip syariat, mengutamakan kesejahteraan lahir dan batin, serta keseimbangan antara sektor keuangan dan real, dengan tujuan akhir mencapai keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan umat. Selanjutnya itu prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, prinsip tauhid, yaitu setiap aktivitas ekonomi diarahkan untuk mencari ridha Allah dan dilaksanakan sebagai bentuk ibadah. Yaitu contohnya, pengusaha membayar zakat dari keuntungan usahanya sebagai wujud ketaatan. Yang kedua itu ada prinsip keadilan atau adil, yaitu kesetaraan hak dan kewajiban dalam aktivitas ekonomi tanpa adanya diskriminasi, serta penegakan hukum untuk melindungi pihak yang lemah dari eksploitasi dan ketidakadilan. Contohnya itu, pemilik usaha menimbang barang dengan benar tanpa mengurangi timbangan. Yang ketiga itu ada prinsip keseimbangan atau mizan. Keseimbangan harus terjaga antara berbagai aspek ekonomi, seperti produksi dan konsumsi, juga antara kepentingan individu dan kemaslahatan masyarakat, serta kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat. Contohnya itu ada masyarakat tidak boros meskipun mampu, tetap mengalokasikan dana untuk ibadah dan kebutuhan sosial. Yang keempat itu ada prinsip maslahah. Aktivitas ekonomi harus memaksimalkan kebaikan antara kemanfaatan bagi semua orang dan menghindari segala bentuk kerugian dan kemudorotan. Contohnya itu, membuat usaha yang tidak mencemari lingkungan. Yang kelima itu ada prinsip persaudaraan dan kerjasama atau ta'awun. Ekonomi Islam mendorong masyarakat untuk saling membantu, bekerja sama, dan berbagi risiko yang dilandasi dengan hubungan sosial yang harmonis dan solidaritas yang kuat. Contohnya itu ada komunitas nelayan membuat koperasi untuk modal bersama. Yang keenam itu ada prinsip larangan riba, gharar, dan maisir. Riba, gharar, dan maisir dilarang karena praktik tersebut menciptakan ketidakadilan dan kerugian, serta mengganggu stabilitas dan kesehatan pasar. Contohnya itu, menggunakan akad murabahah atau jual beli daripada pinjaman yang berbunga. Yang ketujuh itu ada prinsip kejujuran dan transparansi, yaitu keterbukaan informasi dan kejujuran dalam transaksi menjadi landasan kepercayaan antara pihak sehingga tercipta iklim usaha dan perdagangan yang sehat. Contohnya itu, penjual menyebutkan cacat pada barang agar pembeli tahu kondisi yang sebenarnya. Yang kedelapan, itu ada prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab. Manusia sebagai khalifah bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dan hasil kegiatan ekonomi yang akan dipertanggungjawabkan secara sosial dan spiritual di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya itu ada pemilik usaha bertanggung jawab jika produknya merugikan konsumen. Demikian pembahasan mengenai sistem ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan berlandaskan nilai syariah, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, serta bagikan video ini agar semakin banyak yang memahami pentingnya ekonomi Islam dalam kehidupan. Kami dari kelompok 5 ingin mengucapkan selamat tinggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.